Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Ketemu lagi sama aku di Wibu Wibu. Dan di video kali ini gue akan mereview movie anime yang baru aja tayang dan lagi rame banget. Yes, Haikyuu The Dumpster Battle. Dan minasan gak perlu khawatir karena gue gak akan ngebocorin atau spoiler. Gue hanya mereview based on my point of view. Tapi sebelum gue bahas Haikyuu The Dumpster Battle, boleh dong minasan untuk like, komen, dan juga subscribe di channel ini ya. Haikyuu The Dumpster Battle ini adalah kelanjutan cerita dari serial anime Haikyuu to the Top Season 4 di mana Karasuno berhasil mengalahkan Inarizaki di Haruko Tournament Championship. Untuk manganya, plot movie ini mengadaptasi dari chapter 291 hingga 325. Setelah menang dari Inarizaki, kini Karasuno dihadapkan dengan Nekoma di mana kedua tim ini pernah berjanji untuk melakukan dumpster battle kembali setelah sebelumnya Karasuno dan Nekoma telah melakukan 2 kali pertandingan di pertandingan sebelumnya, yaitu pertandingan persahabatan. Setelah melakukan pelatihan intens seperti summer camp, melakukan pertandingan dengan sekolah-sekolah lainnya, Karasuno dan Nekoma mengalami peningkatan dari setiap para pemainnya. Sama-sama pernah berada di posisi puncak dan mengalami kemunduran, kedua tim ini berusaha untuk bangkit kembali. Kini keduanya berhadapan kembali di Haruko Tournament Championship dan keduanya, baik itu Nekoma maupun Karasuno, sama-sama yakin dengan kemampuan para pemainnya masing-masing. Baik secara skill, fisik, dan juga mental. Dan kira-kira siapakah yang layak untuk mendapatkan buah hasil kerja keras mereka? Dan saatnya memasuki reviewnya nih minasan. Untuk alur ceritanya sendiri ini maju mundur tetapi sama sekali tidak mengganggu alur ceritanya. Di movie-nya ini ada beberapa scene yang flashback yang terlihat di gambar ulang. Yang bikin gue suka adalah ketika pertandingannya dimulai, kedua tim ini sama-sama enjoy untuk pertandingannya. Karasuno yang unggul dengan teknik menyerangnya, sementara Nekoma yang unggul dengan teknik pertahanannya. Apalagi tim Karasuno sangat fokus dan permainannya lebih bagus dibandingkan pada pertandingan sebelumnya ketika melawan Inarizaki, di mana menurut gue itu sangat jelek banget. Kenapa? Karena tim Karasuno ini gak siap secara mental dan juga fisik, banyak pelangah-pelongonya, gak fokus, dan juga permainannya tuh banyak yang miss. Tetapi ketika dihadapkan dengan Nekoma, para pemain Karasuno ini benar-benar bermainnya sangat bagus. Apa karena ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya? Memang Haikyuu ini sangat rata untuk POV pada setiap karakternya. Gak melulu fokus sama Hinata Soyo walaupun dia adalah main karakternya. Jadi Haikyuu The Dumpster Battle ini lebih ke POV-nya Kozume Kenma yang merupakan setternya Nekoma. Tetapi bukan berarti posisi Hinata sebagai main karakter ini dihilangkan ya. Jadi lebih dititik beratkan konflik antara Hinata dan juga Kenma. Sebenarnya cerita di Haikyuu The Dumpster Battle ini simpel ya minasan. Jadi setelah melakukan pertandingan persahabatan antara Karasuno dan Nekoma, Hinata ini pernah bertanya sama Kenma, gimana perasaannya Kenma saat bermain volley. Tetapi Kenma menjawab ya biasa aja. Yang akhirnya membuat Hinata berjanji kepada Kenma kalau suatu saat Hinata akan berhasil membuat Kenma bisa mengatakan suka, menyenangkan, atau lainnya. Jadi bukan cuma sekedar jawaban biasa aja. Itu yang nggak mau didengar sama Hinata dari mulutnya Kenma ketika bermain volley. Di film inilah Kenma menjawab tantangan dari Hinata. Sebagai otaknya Nekoma, Kenma ini berusaha membuat strategi gimana caranya Karasuno ini tidak mencetak skor lebih banyak lagi, terutama Hinata. Layaknya seekor kucing yang menerkam seekor gagak. Tapi nih minasan, menurut opini pribadi gue, untuk pertandingan antara Karasuno dengan Nekoma ini, gue merasa sensasi adrenalinnya agak kurang dibandingkan ketika Karasuno melawan Aoba Josai, apalagi ketika melawan Shirato Rizawa. Feel-nya tuh beneran berasa banget. Tapi sekali lagi dibandingkan ketika melawan Inarizaki yang buat gue tuh flop banget, menurut gue flop banget ya. Jauh lebih baik ketika si Karasuno ini melawan Nekoma. Apa ya minasan? Jadi ketika gue menonton pertandingannya Karasuno dengan Nekoma ini, gue merasa ya so-so aja. Apa karena rivalnya mereka berdua ini levelnya mild ya? Gak sepanas ketika dengan Aoba Josai, apalagi Shirato Rizawa. Nggak tahu ya minasan, itu kan POV-nya gue. Mungkin minasan punya pendapatnya, boleh share pendapatnya minasan di kolom komentar ya. Dan untuk desainnya minasan, gue cukup seneng sekali melihat desain di Haikyuu The Dumpster Battle itu kembali bagus seperti season 1-3. Kecuali season 4 yang gue nggak ngerti ya, desainnya tuh jelek banget. Menyong-menyong gitu deh.
nggak proporsional pokoknya minasang. Dan juga lightingnya tuh bagus banget sehingga si gambarnya sendiri tuh kelihatan tajam. Dan yang paling the best minasang adalah teknik pengambilan kameranya. Gue nggak ngerti lagi itu bagus banget minasang. Segini aja minasang, gue nonton Haikyuu The Dumpster Battle itu yang reguler. Bakal kebayang sih gimana rasanya ketika nonton yang 4D. Itu bakal sensasinya beda banget dan bisa jadi feel-nya lebih ngegigit. Untuk pacing pertandingannya sendiri menurut gue ini cukup cepat ya dibandingkan dengan season 4 yang pacing pertandingannya tuh sangat lambat. Pacing pertandingan yang ada di Haikyuu The Dumpster Battle ini menurut gue itu ada pro dan kontranya minasang. Pro-nya itu lebih ke, jadi kita kayak nonton pertandingan volley yang sesungguhnya minasang. Gak bertele-tele langsung set main. Kontranya sendiri adalah kita merasa nonton pertandingan antara Karasuno dan Nekoma itu terlalu terburu-buru. Ya mohon maaf ya minasang, namanya juga durasi cuma 85 menit, apa yang mau diharapkan? Apalagi kudu mengadaptasi yang ada di manganya sebanyak 35 chapter. Gimana caranya itu 35 chapter dipadetin dalam waktu 85 menit? Mikir itu staffnya ya. Ya memang namanya juga movie berbeda dengan serial animenya di mana satu episodenya itu bisa 20 menit lebih per episodenya. Ya taruhlah misalnya satu episode itu ngambil 5 chapter, jadi masih oke lah. Tapi kan yang namanya movie dikejar durasi, nggak bisa seperti serial anime yang bisa satu seasonnya itu mungkin 16-20 episode. Ya walaupun 85 menit itu dipas-pasin ya tetap harus berpuas lah ya minasang. Ya seperti yang gue bilang di awal, cukup oke tapi berasa pertandingan ini kita tidak bisa merasakan sensasi feel-nya yang menggigit. Yang dimana itu bisa kita rasain ketika menonton serial animenya, terutama ketika melawan Aoba Johsai dan juga Shirato Rizawa. Untuk backsound Haikyuu The Dumpster Battle ini nggak pernah mengecewakan ya minasang, selalu pas backsoundnya itu dengan scene-scene yang sedang ditampilkan, sehingga menimbulkan efek dramatis yang mendalam. Apalagi mendekati akhir ceritanya minasang, sumpah itu merinding banget, pas banget dengan scene-nya, yang akhirnya membuat gue meneteskan air mata. Apakah Haikyuu The Dumpster Battle ini masih oke untuk ditonton sama orang yang tidak mengikuti serial animenya atau membaca manganya? Buat gue sih oke-oke aja. Tingkat ngangong-ngangongnya masih bisa ditoleransi. Secara di movie-nya sendiri ini disisipkan beberapa scene flashback sehingga orang-orang yang tidak mengikuti animenya atau manganya masih bisa sedikit paham. Hanya saja pengenalan karakternya di movie ini kurang ditonjolkan, ialah secara durasi. Jadi hanya diperkenalkan secara namanya saja. Jadi buat orang yang nggak ngikutin animenya atau baca manganya, keterikatan dengan beberapa karakter yang ada di Haikyuu The Dumpster Battle itu agak kurang. Tapi kalau misalnya diawali nonton movie-nya dulu, baru nanti kemudian mengikuti serial animenya atau baca manganya, nggak apa-apa banget kok. Bisa jadi walaupun dengan memulai movie-nya Haikyuu terlebih dahulu ini memancing orang-orang yang tadinya nggak ngikutin, jadi mulai deh ya, mulai dari nonton animenya atau baca manganya. Sementara buat minasang yang mengikuti serial animenya atau baca manganya, gue yakin apa yang gue rasakan ini dirasakan juga sama minasang ketika menonton. Itu ada rasa keterikatan yang lebih mendalam ketika nonton movie-nya. Jujur ya minasang, gue sendiri menangis ketika di akhir-akhir ceritanya. Bukan karena ceritanya sedih, lebih ke ada perasaan yang gak bisa gue utarakan. Dan itu tuh yang mengharu biru gitu loh minasang. Kayak ada perasaan yang terkoneksi. Apalagi kita tahu ya minasang gimana perjalanannya Karasuno ini bisa ada di titik ini. Dan juga perjalanannya Nekoma. Walaupun nggak sedetail Karasuno ya, tapi keduanya tuh kita sama-sama mengikuti perjalanannya mereka, sehingga akhirnya mereka bisa bersinggungan kembali di pertandingan Haruko Tournament Championship. Kayak slogannya Nekoma gitu loh, connect. Bener-bener terkoneksi minasang. Yang menariknya di Haikyuu The Dumpster Battle, ini kan memang diambil dari POV-nya Kenma ya minasang. Tetapi penonton ini diajak untuk lebih menyelami pemikirannya Kenma yang merupakan seorang ahli strategi dan juga setternya Nekoma dan juga seorang gamer.
Overall minasang, gue cukup puas dengan Haikyuu The Dumpster Battle dan ini cukup mengobati kekecewaan gue ketika menonton season 4-nya Haikyuu yang menurut gue itu flop banget. Dan cerita perjalanan Karasuno ini nggak berhenti sampai di sini aja, masih panjang jalan ceritanya ya minasang. Dan gue berharap ya minasang dari setelah movie-nya ini itu dilanjutin dengan serial animenya, bukan movie-nya lagi. Walaupun rumornya pernah ada yang mengatakan season 4 itu adalah serial terakhir animenya Haikyuu karena kedepannya itu bakal movie dan movie. Ya kita berharap dan berdoa aja ya minasang, semoga berikutnya adalah serial anime. Karena kalau misalnya movie itu agak kurang paten ya, feel-nya kurang banget. Ini gue yakin minasang paham dengan maksudnya gue. Segitu dulu minasang untuk review dari Haikyuu The Dumpster Battle. Mungkin minasang ada yang mau menambahkan lagi pendapatnya, boleh banget langsung di kolom komentar ya. Dan kalau minasang suka banget sama video ini, jangan lupa untuk share ke sosial medianya minasang. Terus support wibu-wibu ini biar semakin semangat dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, jamata!